Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Perspektif Pendidikan dan Pembelajaran Anak Tunanetra. Di sini saya Anissa Audia Rahma sebagai moderator dengan NIM 2300367 dan teman saya Adelia Syafira dengan NIM 2300362 dan Lydia Chania Putri 2300367 dan yang terakhir Feby Sri Monika dengan NIM 2300350. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu bagaimana cara mengoptimalkan perkembangan anak yang masih belum optimal. Untuk mengoptimalkan perkembangan anak yang masih belum optimal, guru dan orang tua harus bekerja sama dalam memberikan stimulasi yang tepat. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang beragam dan interaktif, serta memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Orang tua juga harus memberikan dukungan emosional dan fisik kepada anak. Kebutuhan layanan kompensatoris untuk meningkatkan kemampuan orientasi dan mobilitas anak meliputi pelatihan khusus dalam menggunakan tongkat dan teknik orientasi lainnya. Untuk meningkatkan kemandirian anak dalam keseharian, orang tua dan guru harus memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri sebisa mungkin. Selanjutnya, untuk membelajarkan membaca dan menulis pada anak tersebut, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang berbasis suara dan audio serta memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Selain itu, guru juga harus memberikan dukungan dan bimbingan secara khusus kepada anak dalam proses belajar membaca dan menulis. Yang selanjutnya, aksesibilitas yang harus disediakan guru dan sekolah dalam pembelajaran supaya kebutuhan anak terkomodasi terkomodasi dengan baik meliputi penyediaan fasilitas yang memadai seperti ruang khusus untuk anak dengan hambatan penglihatan serta penyesuaian metode pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan anak. Berikut ada beberapa metode pembelajaran alternatif yang dapat digunakan untuk anak tunanetra. Yang pertama, pembelajaran berbasis sentuhan, yang dimana menggunakan benda-benda konkret, model, dan alat peraga yang dapat disentuh dan dieksplorasi oleh anak tunanetra. Eh, Memanfaatkan indera peraba untuk memahami konsep-konsep abstrak. Contohnya peta timbul dan benda-benda tiga dimensi. Yang kedua, pembelajaran berbasis pendengaran, auditory learning, yang dimana memanfaatkan indera pendengar untuk menyampaikan informasi, menggunakan audio, rekaman, dan teknologi asistif seperti pembaca layar. Contohnya mendengarkan buku audio, penjelasan verbal, dan diskusi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis teknologi asistif, yang dimana menggunakan alat bantu teknologi yang memudahkan akses informasi bagi anak tunanetra. Contohnya perangkat lunak pembaca layar, alat tulis, dan alat navigasi digital. Yang keempat, pembelajaran berbasis pengalaman, experiential learning, yang dimana memberikan kesempatan bagi anak tunanetra untuk terlibat langsung dalam aktivitas pembelajaran, memanfaatkan indera peraba, pendengar, dan pencium untuk memperoleh. Contohnya, kunjungan lapangan, praktikum, dan kegiatan hands-on. Yang kelima, pelajaran berbasis kolaborasi, yang dimana mendorong interaksi dan kerjasama antara anak tunanetra dengan teman sebaya, memfasilitasi pembelajaran melalui diskusi, tutor sebaya, dan kegiatan kelompok. Contohnya pembelajaran kooperatif dan proyek kelompok. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Anissa, yang mana
Pertanyaannya yaitu rekan kebutuhan layanan kompensatoris untuk meningkatkan kemampuan orientasi dan mobilitas anak, serta meningkatkan kemandirian anak dalam keseharian. Eh, untuk meningkatkan kemampuan orientasi dan mobilitas serta kemandirian anak, berikut ini adalah beberapa kebutuhan yang kompensatoris yang dapat diberikan. Satu yaitu pelatihan orientasi dan mobilitas atau ONM. Pelatihan penggunaan tongkat putih untuk navigasi dan deteksi lingkungan. Yang kedua, latihan pergerakan aman di dalam dan ruangan, termasuk menyeberang jalan. Selanjutnya, pembelajaran teknik-teknik orientasi menggunakan indera lain seperti pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Eh, yang kedua, pelatihan keterampilan hidup sehari-hari atau activities of daily living, yaitu latihan makan, berpakaian, dan mandi, dan perawatan diri secara mandiri. Lanjut, pembelajaran manajemen uang, belanja, dan penggunaan alat rumah tangga. Selanjutnya, pengembangan keterampilan memasak, membersihkan, dan perawatan pakaian. Yang ketiga, teknologi asistif, yaitu penggunaan alat bantu mobilitas seperti GPS yang dapat diakses oleh anak. Yang selanjutnya, aplikasi dan perangkat yang membantu anak dalam aktivitas sehari-hari. Lalu nomor 4 yaitu dukungan psikososial, yang mana dukungan psikososial ini yaitu konseling dan terapi untuk membangun kepercayaan diri dan harga diri. Lanjut, pelatihan keterampilan sosial dan interaksi dengan orang lain. Selanjutnya, dukungan emosional dari keluarga, guru, dan lingkungan sekitar. Yang kelima, kolaborasi multidisipliner, yaitu kerjasama antara guru, terapis okupasi, terapis fisik, dan ahli lainnya. Selanjutnya, pengembangan rencana pembelajaran dan intervensi yang komprehensif. Selanjutnya, evaluasi berkala untuk menyesuaikan kebutuhan dan kemajuan anak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Adel. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Lydia Chania Putri. Kepada Lydia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang bagaimana pembelajaran membaca dan menulis pada anak tunanetra. Untuk pembelajaran dan membaca dan menulis pada anak dengan disabilitas visual dapat dilakukan dengan pendekatan dan strategi berikut. Yang pertama yaitu teknologi asistif, yaitu pemanfaat perangkat membaca layar, alat tulis braille, dan aplikasi yang mendukung pembelajaran membaca dan menulis. Menggunakan alat bantu seperti mesin ketik, braille, dan perangkat konversi teks ke braille. Yang kedua yaitu metode multisensoris, yang dimana mengintegrasikan indera lain seperti sentuhan, pendengaran, dan penglihatan jika masih ada dalam pembelajaran membaca dan menulis. Menggunakan bahan ajar yang bisa disentuh seperti huruf timbul, buku bergambar, dan alat peraga. Yang ketiga yaitu pendekatan individualisasi, memahami gaya belajar, kebutuhan individual anak, menyesuaikan metode tempo dan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak. Yang keempat yaitu kolaborasi multidisipliner, yaitu kerjasama antara guru, terapis, okupasi, dan ahli lainnya dalam merancang program pembelajaran membaca dan menulis. Evaluasi berkala untuk menyesuaikan strategi dan memantau kemajuan anak. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lydia. Yang selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Feby Sri Monika. Kepada Feby dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang apa saja aksesibilitas yang harus disediakan guru dalam pelajaran
supaya kebutuhan anak terakomodasi dengan baik. Untuk memastikan aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak dan pembelajaran, guru dan sekolah harus memastikan beberapa aspek penting. Berikut adalah beberapa aspek yang harus disediakan. Yang pertama, dukungan khusus. Guru harus dapat memberikan dukungan khusus kepada siswa yang memerlukan, seperti siswa yang berkebutuhan khusus, untuk memastikan mereka dapat mengakses materi pembelajaran dengan efektif. 2. Untuk pengembangan kemampuan guru. Guru harus memiliki kemampuan yang sesuai untuk mengajarkan dengan berbagai cara dan memanfaatkan teknologi pendidikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. 3. Evaluasi kinerja yang konstruktif. Guru harus dilibatkan dalam evaluasi kinerja yang konstruktif yang memungkinkan mereka untuk merefleksikan praktik pengajaran dan mengembangkan rencana pengembangan pribadi yang sesuai. 4. Pemanfaatan teknologi pendidikan. Guru harus memanfaatkan teknologi pendidikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan mengakses siswa yang berbeda. 5. Kolaborasi antar guru. Guru harus bekerja sama dengan guru lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan proyek bersama atau diskusi reguler untuk mengidentifikasi solusi. 6. Untuk pelatihan yang berbeda, guru harus dilatih secara langsung melalui interaksi, observasi, dan umpan balik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar. Yang ketujuh ada akses informasi dan teknologi. Guru dan sekolah bahwa siswa memiliki akses yang sama terhadap informasi teknologi, termasuk infrastruktur internet dan listrik, untuk mengurangi jangkauan pendidikan di daerah. Yang kedelapan ada pengembangan profesi guru. Guru harus dilibatkan dalam pengembangan profesional yang melibatkan pembelajaran mengenai integrasi teknologi ke dalam kurikulum, memahami karakter dan kebutuhan siswa secara digital, serta menciptakan pembelajaran yang mendorong kreatif dan kolaborasi siswa. Yang kesembilan ada partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pendidikan melalui penggalangan dana, sukarela sebagai guru atau mentor, serta berpartisipasi dalam komite sekolah untuk mendirikan aktivitas pendidikan yang Baiklah, terima kasih kepada Feby. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.